Bapak, sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ujiannya nanti ada 3 sesi. Yang pertama terkait dengan teori-teori dari penyusunan modul ajar, kemudian sampai ke penyusunan proposal PTK. Nanti dilanjutkan dengan praktek mengajar secara singkat. Jadi yang penting ada kegiatan pembuka, kemudian inti dan juga penutup. Jadi mungkin sekitar 5 sampai maksimal ya 7 atau 8 menit. Siap. Kemudian terakhir baca tulis Al-Quran. Oke, siap Oke. Bu. Baik, yang pertama kita mulai dari teori dulu Bapak. Jadi untuk penyusunan belajar ini kan dilandasi dari berbagai teori. Nah, Bapak bisa menjelaskan teori apa saja. Kalau bisa 5 Bapak ya. Monggo. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Laila sudah pertanyaan pertama tadi. Dalam teori belajar ada beberapa. Yang pertama itu adalah teori behavioristik atau yang lebih dikenal oleh kita teori tingkah laku. Bagaimana siswa ketika pembelajaran itu ada perubahan tingkah laku begitu. Kemudian yang kedua, teori kognitif, artinya bahwa dalam pembelajaran itu mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajaran. Kemudian ada juga teori humanistik, Ibu. Jadi teori humanistik itu dalam proses pembelajaran, guru atau kita semua selaku guru harus lebih memanusiakan manusia. Jadi semuanya dipandang sama, tidak ada yang dalam istilahnya berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada namanya teori belajar kontru kon kontrut apa Bu? Saya agak lupa ini. Konstruktivistik begitu. Jadi menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya untuk mengkonstruksikan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada teori belajar sibernetik, artinya bahwa pembelajaran ini pengelolaan atau pengolahan informasi tentang proses belajar penting, lebih penting, artinya sistem informasi yang diproses akan dipelajari oleh siswa. Begitu Ibu, secara singkatnya terkait dengan teori-teori pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Sekarang dilanjutkan bagaimana mengembangkan atau bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran Mm-mm. dan alur tujuan pembelajaran. Baik. Dalam RPP saya, Ibu, di situ tujuan pembelajaran itu pertama kita harus paham dulu capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran itu kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian ATP-nya atau alur alur tujuan pembelajarannya itu dari rangkaian awal, dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup itu yang dinamakan ATP. Kemudian juga ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, itu indikator dari asesmen hasil pembelajaran yang sudah kita implementasikan. Nah, kalau alur alur tujuan pembelajaran misalnya dari kegiatan pendahuluan, mulai dari kemudian berdoa, kemudian menyiapkan siswa untuk belajar, kemudian ada motivasi, apresiasi dan lain sebagainya, itu di bagian pendahuluan. Nah, kemudian di bagian inti itu inti dari pembelajaran mau diarahkan kemana.
metode apa yang mau kita gunakan. Kemudian jangan sampai juga metode itu metode yang digunakan jangan sampai berubah atau tidak sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran. Nah, di situ nanti ada diskusi, kemudian pembagian kelompok, kemudian problem solving, ada pemecahan masalah, kemudian ada project dan lain sebagainya. Kemudian di penutup biasanya kita ada refleksi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu bisa berimpact tidak kepada siswa. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, siswa digugah untuk bertanya, kemudian berpendapat dan lain sebagainya, sehingga di kegiatan penutup itu bisa dampak dari pembelajaran kepada siswa itu bisa tercapai. Begitu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya bagaimana merumuskan atau mengembangkan PBL dan juga PJBL? Ya. Kalau PBL PBL problem based learning biasanya saya menyesuaikan dulu dengan capaian pembelajaran. Habis capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian nanti ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, Bu. Nah, di situ baru kita bisa materi ini bisa kita petakan ke PBL atau PJBL begitu. Kalau materi itu tidak sesuai dengan misalnya PBJL, jangan dipaksakan. Ataupun misalnya materi itu tidak sesuai dengan PBL, juga jangan dipaksakan. Nah, biasanya kemarin saya ngambil materi terkait dengan surat Al-Balad, Ibu. Kemudian PBL-nya saya ada 3 problem yang nanti di micro teaching saya sampaikan. Itu nanti ada problem-problem di sekolah kemudian dibahas oleh anak-anak. Jadi pada intinya ketika merumuskan PBL dan PJBL, kita harus paham dulu capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya seperti apa, KKTP pun kita harus paham seperti apa, sehingga keempat variabel tersebut menyimpulkan bahwa ini PBJL materinya bisa ke sana atau tidak. Mengatakan, Bu? Ya, baik, Pak. Saya luruskan, bukan PBJL tapi PJBL. PJ ya. Saya sering klien tuh itu, Bu. Terpandai ya. Iya. Baik. Okay. Sekarang lanjut ke komponen di perangkat pembelajaran. Pertama, tadi kan sudah tujuan sudah. Nah, sekarang metode, Pak. Metode pembelajarannya apa yang perlu disebutkan di situ. Kemudian media dan juga instrumen asesmennya seperti apa. Ya, baik. Saya buka dulu modul yang kemarin kami share nggak, Bu? Oh ya. Yes, biar nanti ini. Pertama terkait dengan metode pembelajaran di modul saya itu ada kegiatan intinya pakai town meeting, Bu, town meeting. Jadi rapat kota begitu. Jadi siswa kemudian diarahkan membahas problematika yang ada, kemudian dicari solusinya, kemudian habis itu dipancing juga untuk memberikan pendapat-pendapat, kemudian alasan-alasan, kemudian juga guru mencoba untuk memantik terkait dengan data informasi yang sudah disampaikan, kemudian pengetahuan, teori, konsep dan lain sebagainya, sehingga metode itu bisa pembelajarannya bisa berdampak kepada siswa. Kemudian untuk medianya menggunakan satu video pembelajaran, kemudian kita tampilkan gambar,
Kemudian kalau sumber bacaannya kita siapkan juga di di perpustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan problematika lingkungan. Kebetulan saya PBL-nya itu di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kalau alat-alat yang digunakan juga ada laptop, kemudian proyektor, kertas plano, spidol, alat tulis, polio dan lain sebagainya. Nah, untuk asesmen yang dilakukan ketika pembelajaran di modul yang sudah saya sampaikan, ada asesmen formatif dan sumatif begitu. Kemudian juga ada rubrik penilaian kinerja kelompok. Aspek yang dinilai yang pertama terkait dengan penilaiannya, menjelaskan tentang contoh masalah yang berkaitan dengan surat Al-Balad. Nanti skornya ada 1, 2, 3, 4. 1 itu belum mampu menjelaskan. Kemudian yang kedua, sebagian penjelasan kurang relevan begitu. Yang ketiga, adanya bagian kecil penjelasan yang kurang relevan. Kalau keempat itu mampu menjelaskan secara detail. Nah, ketika metode-metode itu juga kita terapkan, Bu, kita juga harus bisa memberikan sumber-sumber informasi kepada siswa. Jadi guru juga menyiapkan informasi-informasi kepada siswa, sehingga siswa juga yang tadinya belum paham, ketika kita memberikan materi atau sumber belajar, siswa juga sudah paham. Kemudian juga ada juga rubrik penilaian kelompok, kinerja kelompok. Saya kira sudah tadi saya sampaikan, bernalar kritis juga, kemudian gotong royong, presentasinya seperti apa dan lain sebagainya. Mengatakan Ibu terkait dengan asesmen, metode dan lain sebagainya. Ya, baik Pak. Sekarang terkait materi, di situ kan ada materi esensial dan juga advance material. Ya. Bisa dijelaskan dua itu. Kalau materi esensial itu materi dasar, Ibu. Materi dasar yang perlu dipahami oleh peserta didik. Misalnya kalau materi saya tentang Al-Balad, siswa harus paham apa artinya Al-Balad, berapa ayat, diturunkannya di mana, terus artinya apa. Nah, itu materi-materi esensial begitu. Kalau materi advance itu pengembangan dari materi yang ada. Misalnya kalau saya Al-Balad misalnya negeri, kemarin itu saya kontekstualkan dengan problematika sekolah. Misalnya di sekolah, kenapa di sekolah kita lingkungan masih ada siswa yang buang sampah sembarangan. Terus kemudian gimana caranya biar lingkungan sekolah kita itu bersih gitu. Itu tema-tema diskusi atau materi-materi advance yang kemudian menjadi bahan untuk didiskusikan oleh siswa. Mengatakan Ibu. Ya, baik Pak. Sekarang terkait P5 PPRA. Ini bagaimana kemarin Bapak menyusun modul proyeknya? Oh iya. Kemarin saya modul PPRA-nya itu tentang ini Bu, dimensinya. Temanya tentang akhlak, topiknya tentang sampahku tanggung jawabku. Elemen penilaiannya yang pertama adalah menjaga lingkungan alam sekitar, kemudian kerjasama, saling ketergantungan yang positif, menghasilkan gagasan yang orisinil. Dimensinya itu beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian gotong royong dan kreatif. Nah, aktivitasnya ada beberapa Ibu. Yang pertama aktivitasnya pertama pengenalan. Pengenalan itu yang pertama jenis sampah di sekolahku. Itu apa saja nanti. Yang kedua penggunaan kertas di lingkungan sekolahku. Yang ketiga macam kreasi dari sampah kertas. Itu untuk pengenalan. Kemudian kontekstualisasinya, 1, kunjungan dari narasumber.
memilah sampah, persentase jenis sampah yang didapat, cara pengolahan sampah. Kemudian aksinya memisahkan sampah dan mengelola sampah kertas. Refleksinya perasaanku menjaga kebersihan lingkungan dan aksiku untuk mengurangi sampah. Nah, kemudian untuk penilaiannya ada beberapa subelemen Ibu yang dinilai. Yang pertama, sudahkah saya membuang sampah pada tempatnya? Sudahkah memilah sampah? Sudahkah teman yang belum membuang sampah ke tempatnya dinasehati? Kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang terakhir penilaiannya, sudahkah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat? Dan kategorinya adalah mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian ada sangat berkembang. Begitu Ibu terkait dengan apa namanya eh, eh, P PPRA-nya. Singkat Ibu. Ya, baik. Sekarang lanjut ke PTK. Kemarin judul proposalnya apa Pak Sinan? Judulnya kemarin itu saya sempat ini Bu, sempat ganti judul, ganti semuanya Ibu. Pertama itu tentang evaluasi pembelajaran Al-Quran. Ternyata kemudian dievaluasi sama guru pamong dan dosennya. Nah, itu dikembalikan dan direvisi. Kemudian kalau saya revisi ternyata rumusan masalah, tujuan masalah, metodenya pun harus ganti toh. Nah, kemudian saya cari referensi-referensi lain, kemudian judulnya itu yang sekarang saya ajukan adalah penerapan metode video based learning untuk meningkatkan pemahaman tata cara sholat berjamaah siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Itu judulnya Ibu. Baik. Bapak mengambil judul itu di latar belakangi adanya masalah apa Pak? Ya, ini sebenarnya masalah yang saya refleksikan Ibu. Setahun 2 tahun ini saya kan mengevaluasi pembelajaran terkait dengan sholat Ibu. Sholat itu saya coba pakai 2 metode. Pertama itu adalah praktek, kemudian praktek langsung tanpa ada video, kemudian satu dengan penyampaian materi. Setelah saya evaluasi, ini peningkatan nilai dan pemahamannya itu tidak meningkat. Jadi masih ada siswa yang bingung, Pak, kalau misalnya saya telat sholat berjamaah, posisi saya nanti di mana? Di kanan imamkah, di kiri imamkah, atau di depan imamkah katanya. Terus kemudian ada juga anak-anak itu sering bertanya, Pak, kalau saya sholat berjamaah ketika imam itu ruku, saya baru datang, saya harus gimana, Pak? Ngikuti ruku terus dihitung 1 rakaat atau seperti apa? Nah, dari problematika itu coba saya refleksikan. Kemudian saya cari-cari sumber referensi, kemudian ketemulah sama video-video tersebut. Gimana caranya sholat berjamaah, kemudian kalau imamnya satu sudah ruku kemudian datang makmum seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga saya coba untuk meneliti PTK tersebut untuk meneliti kegiatan sholat berjamaah, khususnya penyampaian materi terkait dengan sholat berjamaah. Seperti itu Bu latar belakangnya, sehingga memang tahun ini coba saya implementasikan, mudah-mudahan nanti hasil PTK dan hasil pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Ngaten Bu. Ya. Berikutnya untuk metode penelitiannya Pak. Oh, metode penelitian, baik. Ya. Untuk metode penelitiannya Ibu, metode penelitiannya sebentar. Metode penelitiannya itu pertama untuk
lokasi, ruang lingkup dan subjek penelitian itu di SD Muhammadiyah Karangkajen, materinya tata cara sholat berjamaah, kemudian subjek penelitiannya di kelas 4. Teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya dapat dikumpulkan pada setting alamiah. Apabila dilihat dari segi sumbernya terdiri dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Terus teknik analisis datanya, pertama wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Kemudian Ibu, saya untuk desain penelitiannya ada perencanaan. Perencanaan itu pertama merumuskan masalah dan strategi, memecahkan masalah, melakukan perencanaan tindakan. Itu yang pertama. Kemudian tindakannya melakukan tindakan berdasarkan perencanaan siklus 1 dan 2, Ibu. Kemudian melakukan pengamatan selama proses tindakan, kemudian terakhir refleksi, melakukan refleksi berdasarkan hasil pengamatan. Itu. Ngoten, Bu. Baik, Pak. Sekarang lanjut ke sesi kedua ya. Bapak boleh share screen ya. Yang penting nanti ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Tidak usah lama-lama ya. Oke, sebentar Bu. Tak siapkan dulu ininya. Ya. Kelihatan Ibu? Untuk share screen-nya? Masih Ampun. proses ini. Belum, tempat saya masih proses ini. Oh, ini PDF Ibu, dalam bentuk PDF. Kalau di tempat saya sudah muncul. Masih start screen sharing. Mm-mm. Masih belum muncul masih. Mungkin masih loading ya. Nggak apa-apa, dimulai saja nggak apa-apa, Pak. Oh, Sambil baik. menunggu loading. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, ketemu lagi dengan Pak J dalam pembelajaran pendidikan al-Islam. Sebelum kita mulai, Pak J mau tanya dulu ini. Siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Oh, ada yang nggak sholat? Kenapa Mas nggak sholat? Oh, bangunnya kesiangan. Oke, lain kali sholat subuh. Nanti biar kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, coba Pak J mau cek dulu kesiapan kita dalam pembelajaran ini. Ada yang masih belum belum fokus ini pembelajarannya. Coba duduknya yang baik, dikeluarkan bukunya, buku tulis, buku paket pembelajaran, alat tulisnya dikeluarkan. Begitu anak-anak, sudah siap anak-anak? Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk capaian pembelajaran pada hari ini Pak J menyampaikan, satu, kalian bisa melafalkan, menghafalkan, mengartikan isi kandungan surat Al-Balad secara tekstual dan kontekstual. Itu harapan Pak J. Kemudian tujuan pembelajarannya, kalian bisa memahami dan mempraktekkan isi kandungan surat Al-Balad secara tekstual dan kontekstual. Sampai di sini anak-anak paham? Baik. Kemudian anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kita bersama-sama untuk belajar surat Al-Balad. Yang kedua nanti kelompok diskusi. Dan yang ketiga nanti presentasi. Baik anak-anak, coba Pak J minta 1 orang untuk membaca surat Al-Balad. Baik, silahkan. Nomor absen 10. Dibaca ayat 1 sampai 5.
Oke, silahkan. Baik, cukup. Absen 20. Pak J minta baca ayat 15 sampai ayat terakhir, ayat 20. Silahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak untuk yang sudah membaca surat Al-Balad. Baik anak-anak, Pak J jelaskan secara singkat surat Al-Balad. Coba sekarang kita pahami bersama-sama. Surat Al-Balad artinya, oke, sip, negeri. Jumlah ayatnya 20, urutan suratnya surat ke, oke, sip, urutan ke-90 termasuk golongan surat Makkiyah. Baik, sudah paham anak-anak? Coba Pak J mau ulangi lagi nih. Al-Balad artinya apa? Oke, sip, negeri. Kita tinggal di negeri mana? Di Indonesia. Baik. Terus kita sekolah di mana? Di sekolah yang kita cintai. Namanya apa? SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Baik anak-anak. Nah, ini materi yang Pak J akan sampaikan. Kemudian ada tema-tema diskusi yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, kelompok diskusinya sudah Pak J sampaikan beberapa minggu yang lalu, ya, pertemuan yang kemarin. Kelompok 1 membahas tentang mengapa di negeri kita sering terjadi bencana alam. Kelompok 2, mengapa di lingkungan sekolah masih ada yang buang sampah sembarangan. Kelompok 3, bagaimana cara agar sekolah kita menjadi sekolah yang lingkungannya bersih. Itu 3 tema tadi. Ini Pak J sudah menyiapkan LKPD-nya. Silahkan kalian kumpul per kelompok masing-masing, diskusikan dengan baik. Pak J kasih LKPD dan sumber-sumber data yang bisa dijadikan kalian baca dan kalian jadikan bahan untuk berdiskusi. Itu untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, baik. Pak J kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Ingat, ketika presentasi, kelompok yang lain menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Baik, silahkan Pak J kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi mulai dari sekarang. Baik, anak-anak, sudah semuanya? Oke, baik. Untuk yang maju duluan, siapa ini? Kelompok mana? Oke, kelompok 1, silahkan. Terus kemudian kelompok 3, siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Boleh, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, baik. Kelompok 3, silahkan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus. Silahkan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah kelompok 1, 2, 3 sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tibalah saatnya kita untuk merefleksikan apa-apa yang sudah kita pelajari. Baik, nomor absen 23. Coba baca refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Yang keras. Oke, good. Baik. Sip. Baik, terima kasih, tepuk tangan anak-anak untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Pak J minta 1 orang. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Baik, jadi gini anak-anak. Surat Al-Balad artinya negeri itu, kalau kita kontekstualisasikan, kita hidup di Indonesia. Jadi di banyak kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia, di negeri kita itu kenapa? Tadi sudah kita diskusikan. Kemudian kita sempitkan lagi di lingkungan sekolah kita. Ternyata di lingkungan sekolah kita masih ada
yang buang sampah sembarangan. Tadi sudah juga didiskusikan, dan di surat Al-A'raf ini ingatkan oleh Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini, di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu anak-anak, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Insya Allah nanti ada materi-materi yang menarik lagi dari Pak J. Kalian fokus belajarnya. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak J pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah luas sekali terlihat sudah biasa mengajar ya Pak. Oke, Ibu. Sekarang Pak Zainal bisa buka Al-Qur'annya. Sekarang buka Quran surat Asyura Bapak. Oke. Kalau di HP nggak apa-apa, Bu? Boleh, boleh. Oke, sebentar ya, Bu. Surat apa, Bu? Asyura. Asyuro. Sekedap. Ya, Ayat pinten, Ibu? bisa dibaca 1 sampai 6 Bapak. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسما تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فجلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Sadaqallahul azim. Dibaca Asyura ya. Asy'ara nggih, Ibu. Oh, dibaca Asyura. Suaranya putus-putus, Ibu. Halo, Bu. Ya, Oh ya. oke, Pak. Baik, sekarang bisa ditunjukkan untuk ayat 2, Pak. Oh ya, pertama untuk ayat 1 dulu. Nggih. Ini tadi Bapak bacanya gimana, Pak? Pos sin mim. Kalau nggak salah gitu, Bu. Ya. Nah, tapi tadi saya terdengarnya yang pertama itu tosama. Oh iya. Ngapunten, Bu. Ya, jadi yang betul memang ketika harokatnya berdiri, ini Nggih. berarti terbaca karena dia kan fathatain ya Oh iya. tidak to ya. Iya, Bu, Oh, betul. tapi sin ini kan dia bukan fathatain, ini terbaca huruf tapi panjang. Nggih. Oh, Sin. sim, mim. Ini Oh, mendengung karena memang ada tasdidnya di situ. nggih. Gitu nggih. Oke, kemudian untuk ayat 2, ini mana matobi'inya, Pak? Sebentar. Tilka ayatul kita
mubini. Di akhir mubini bisa Bu, mad tabii. Ya, mobi, tapi nanti kalau di akhir itu jadinya mad arid li sukun. Jadi Nggih, nggih. yang yang ini a ya ya Ayatul bisa juga Ibu. ya terus Nggih. kita bi ya. Nggih. Oke, kemudian bakhiun nafsaka itu tanwin ketemu dengan nun. Nah, ini bacaan apa, Pak? Napa Bu? Bakhiun. Bakhi, bakhiun nafsaka ini kan tanwin ketemu dengan nun. Ini bacaan apa? Gunnah Bu. Tanwin Ya, bertemu itu dengan nun. gom bigunnah Idgham ya. bi gunnah. Nggih. Baik. Nah, sekarang Bapak bisa menyiapkan kertas dan spidol, Siap bisa Bu. Siap Bu. menuliskan Nggih. surat Al-Quraisy, Bapak. Boleh melihat HP ya. Oh siap. Sekedap Bu. Al Quraisy. Ya, Al-Quraisy. Al Quraisy. Ya. Pakai spidol napa pulpen Ibu? Spidol aja biar lebih jelas, Pak. Nanti ketika Oh, ditampilkan di kamera, dan nanti ketika menampilkan backgroundnya tidak di blur. Ini kan masih blur ya. ya Nah, siap coba saya ditampilkan backgroundnya tidak cek di blur. dulu Bu. Ah, Bismillah. La fihim rihla. Wal ya bud. Wal ya hidup. Wal ya. Sampun Bu. Baik. Ya, inna fi Quraisyin, inna fihim surat Bapak. Ini Qiblat cuma syita. sampai oh falyabudu rabb hadzal bait terus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, coba Pak yang falyabudu tadi dilihat lagi. Nah, falyabudu. Nah, ini harusnya ada setelah ain itu tidak perlu nubroh lagi ya.
Jadi ain langsung ba. Nah ini kan kebanyakan nubroh ada satu huruf itu kalau penulisan Arab itu sudah berbeda. Oh iya Bu, Bu. Kemudian setelah dal itu fal Iya, ya'budu harusnya ada wawu waw dengan dan alif. alif. Iya iya Bu, Ya, betul. karena ini kan ya rabb hadzal bait hadza itu di situ hadzi ya. Oh, Jadi salah. hadzal Nggih. ya Ya, hadzal bait. Nah, nggih. ini tulisannya sudah terbaca, sudah bagus, cuman kurang Kurang sedikit tadi nanti cepet-cepet Bu. ya. Nah, karena dari arti kan sungguh berbeda. Fal Iya. ya'budu dengan fal ya'budu kan berbeda karena ini sama ya. Nggih, nggih Bu. Oke, baik. Oke, ujian sudah selesai Pak Tina. Jadi pesan saya untuk membaca tulis Al-Quran ini upayakan untuk tidak berkurang satu huruf pun karena itu berpengaruh terhadap arti kan begitu. Meskipun Siap, kalau siap Bu. bacaannya kadang itu kadang kan ada qiraah sab'ah tapi itu sudah tingkatan mungkin kalau SD masih belum dikenalkan ke situ ya. Jadi Nggih Bu. ini sesuai dengan yang kita pelajari gitu. Oke, ujian sudah selesai. Semoga sukses di langkah-langkah berikutnya ya untuk PPG ini dan bisa lulus ya. Begitu. Amin. Terima Terima kasih kasih. Bu. Eh, Sama-sama saya akhiri ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Baik, saya Livianya.